Pemirsa, sehari usai dilantik, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menggelar inspeksi mendadak ke sejumlah dapur makan bergizi gratis di Bogor, Jawa Barat. Sudaryono memastikan proses pembuatan makanan benar-benar higienis dan mengutamakan kualitas gizi. Selamat pagi, jam 3 pagi ya. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan inspeksi mendadak atau sidak di sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Bogor, Jawa Barat, Jumat dini hari. Para pegawai SPPG di Kelurahan Pasir Kuda, Bogor Barat ini sempat dibuat kaget dengan kedatangan Sudaryono. Sudaryono langsung mengecek proses pembuatan menu MBG dan memastikan dilakukan secara aman dan higienis. Sudaryono juga mengajak masyarakat untuk memfoto dan merekam menu MBG yang diduga tidak layak, kemudian melaporkannya. Ia juga mengancam dapur MBG bermasalah akan ditutup jika tidak segera melakukan perbaikan. Mayoritas hampir semua bagus. Apakah bagus semua? Belum. Mungkin ada 1-2 yang belum, itu yang kita perbaiki, itu yang kita kritisi, itu yang kita up. Jadi saya juga meminta kepada awak media, kepada masyarakat, kalau ada itu boleh di-up ya, dan akan kita perbaiki, akan kita tegur, kalau memang nggak bisa kita perbaiki, kita tutup itu dapurnya kalau memang tidak bisa memenuhi standar keamanan, standar gizi, standar mutu, dan juga delivery yang baik ya. Jangan sampai nilai setitik kemudian rusak susu sebelanga ya. Rencananya sidak serupa akan terus dilakukan untuk menjaga kualitas menu MBG. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Badan Gizi Nasional akan merombak tata kelola program MBG dengan membenahi jumlah penerima manfaat dan melakukan efisiensi anggaran. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengaku heran karena program MBG dinilai sebagai pemborosan. Di bawah pimpinan yang baru, Badan Gizi Nasional mengambil langkah tegas merombak tata kelola program makan bergizi gratis, yakni dengan membenahi penerima manfaat dan melakukan efisiensi anggaran. Efisiensi ini berdampak pada turunnya nilai anggaran sementara dari proyeksi awal Rp268 triliun menjadi Rp229 triliun. Bahwa dengan perbaikan tata kelola, ya, misalnya tadilah insentif, kita akan mencari skema yang paling fair, ya kan? Lalu refocusing, kan otomatis tuh nanti efisiensinya pasti akan otomatis mengikuti lah gitu ya. Jadi kalau angka sih sementara ini mungkin saya belum bisa sebutkan. Sebelumnya dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin lalu, Presiden Prabowo Subianto heran karena program makan bergizi gratis dinilai sebagai pemborosan. Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar, tidak ada pakar yang protes, tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal 1/4 anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga banyak yang tidak makan berangkat sekolah. Program MBG sebelumnya diluncurkan pada awal Januari 2025. Hingga kini program MBG telah menjangkau 62,7 juta penerima manfaat. Presiden Prabowo memberikan waktu 1 bulan kepada BGN untuk menyisir ulang jumlah penerima manfaat agar lebih tepat sasaran. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama seluruh menteri dan kepala badan di Istana Kepresidenan Jakarta Kamis siang. Rapat yang berlangsung selama 3,5 jam itu membahas soal Koperasi Desa Merah Putih hingga program makan bergizi gratis. Dalam rapat, Presiden Prabowo meminta seluruh kementerian dan lembaga serta TNI dan Polri mendukung penuh program MBG, Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, serta Koperasi Nelayan Merah Putih. Prabowo juga mengajak seluruh menteri dan kepala badan atau lembaga untuk mengevaluasi program-program strategis tersebut, sehingga manfaatnya bisa benar-benar langsung dirasakan oleh masyarakat. Banyak hal yang dibahas ya, yang terkait kami TNI Polri. Diminta untuk membantu mendukung penuh Kopdes dan Koperasi Kelurahan Merah Putih untuk sukses sebagai infrastruktur pemerintah, satu, dua sebagai optaker. Infrastruktur pemerintah yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih. Presiden Prabowo menghadiri harlah ke-28 PKB di JCC Senayan, Jakarta. Meski sempat merasa kelelahan, namun ia kembali bersemangat saat tiba di lokasi acara. Presiden Prabowo Subianto mengaku kembali berenergi usai mendapat sambutan meriah saat menghadiri acara harlah PKB ke-28 di JCC Senayan, Jakarta. Presiden Prabowo mengaku merasa kelelahan sebelum menghadiri acara. Perayaan harlah ke-28 PKB dihadiri oleh Dewan Pengurus Pusat, Dewan Syuro, serta perwakilan pengurus PKB dari berbagai daerah di Indonesia. Terus terang aja, kecapean saya. Waduh, ada acara PKB lagi. Ya sudah, nggak apa-apa, karena kewajiban saya. Tapi begitu saya datang, loh, kok saya rasakan energi yang lain. PKB nyambut saya pakai drum band. Iya kan, hebat. Pakai drum band. Tadi lagu. Ya, dalam pidatonya di harlah ke-28 PKB, Prabowo meyakini partai koalisi pemerintahnya akan setia membela bangsa dan negara, tak terkecuali PDI Perjuangan meskipun sebagai partai oposisi. Juga sebetulnya sama dengan kita itu. Benar. Coba cek. Dia gali hatinya, sebetulnya sama. Ini Undang-Undang Dasar 1945 yang bikin Bung Karno kok, Bung Hatta, ya kan? Pendiri-pendiri bangsa kita, hati mereka sama. Hanya belum bikin rekomendasi seperti istimewa. Pemirsa, akibat flexing yang dilakukan anggota keluarganya di media sosial, seorang pejabat daerah di Gayo Luwes, Aceh mundur dari jabatannya. Unggahan flexing tersebut membuat warganet geram dan viral di media sosial. Oleh karena itu, demi menjaga nama baik institusi, serta memberikan kesempatan agar proses evaluasi dan perbaikan dapat berjalan dengan baik, saya memilih mengundurkan diri dari jabatan yang saya emban saat ini. Seorang pejabat daerah di Kabupaten Gayo Luwes, Aceh mengundurkan diri usai anggota keluarganya mencuri perhatian publik di jagat media sosial. Wanita diketahui merupakan anak dari salah satu pejabat Gayo Luwes ini mengunggah sejumlah foto yang menunjukkan kemewahan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Dr. Nepi Rijal MKes MH, jabatan Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesra. Melalui surat ini, saya menyampaikan pengunduran diri dari jabatan yang saya emban terhitung sejak tanggal 23 Juli 2026. Keputusan ini saya ambil dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab akibat munculnya perhatian publik terkait perilaku anggota keluarga saya yang menimbulkan
polemik, dan telah mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Ini bukan pertama kalinya terjadi. Anggota keluarga pejabat yang memamerkan kemewahan atau flexing di media sosial berujung membawa karir pejabat terkait berakhir. Dilansir dari laman Instagram @dea.aa, putri pejabat pemerintahan ini memamerkan gaya hidup mewahnya serta sejumlah tangkapan layar yang sekaligus menyeret nama Dr. Nevi Rizal. Postingan yang beredar di media sosial ini membuat geram warganet di kolom komentar. Bahkan Dea terlihat sempat menanggapi komentar warganet dengan foto dan tulisan bernada angkuh sebelum akhirnya menutup laman Instagramnya. Mirisnya, di tengah kemewahan dan kekayaan yang dipamerkan, Gayo Luwes masih terus mencoba untuk bangkit dari banjir bandang yang sempat menerjangnya akhir tahun lalu. Jalan-jalan yang rusak, bangunan yang roboh, listrik yang sempat padam membuat warga sulit untuk hanya memenuhi kebutuhan dasar mereka. Di saat rakyat berusaha bertahan, ada pejabat yang justru mempertontonkan kemewahan. Ini menjadi gambaran bahwa kekuasaan tanpa empati hanya menjadi ironi. Tim Liputan, AA News melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menyebut pemerintah berpeluang untuk pangkas anggaran pertahanan dan Polri. Penghematan tersebut bisa dilakukan apabila kondisi fiskal dan target defisit anggaran negara mengalami tekanan. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbayayudi Sadewa menyebut pemerintah membuka opsi memangkas anggaran pertahanan dan kepolisian apabila kondisi fiskal dan target defisit anggaran mengalami tekanan. Meski demikian, Purbaya mengungkapkan hingga kini belum ada pembicaraan untuk pengalihan anggaran itu. Bahkan menurut Purbaya, saat dijumpai di Istana Negara hari Senin, kondisi keuangan negara saat ini masih dalam kondisi aman. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kelaparan hingga kemiskinan harus diberantas untuk mempersiapkan generasi Indonesia di masa depan. Terkait hal itu, pemerintah akan melakukan efisiensi anggaran. Bahkan bila perlu, anggaran pertahanan dan kepolisian dapat dikurangi untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Kita harus hilangkan kelaparan. Kita harus hilangkan kemiskinan. Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrem harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Hal itu disampaikan Prabowo saat berpidato pada panen raya inisiasi TNI di Malang, Jawa Timur, hari Jumat 17 Juli.